Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi permainan yang cukup menarik yang disuguhkan, yang ditampilkan oleh pecatur kita Indonesia, Irene Karisma Sukandar. Dan saat ini ia bertemu dengan pecatur Prancis, Chris Rice. Tentunya masih pada event Reykjavik Open 2022. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Irene Karisma Sukandar memulai langkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke C6 pertahanan Karukam. Dipilih di 4. Tetapi sebelum ke sana melangkah lebih jauh lagi-lagi khususnya bagi pemula, saya akan mencoba mengingatkan salah satu jebakan yang cukup terkenal pada pembukaan Karokan, yaitu dengan kuda ke F3. Di mana D5, kuda ke C3. Pion memukul pion, kuda memukul pion, gajah ke F5, kuda ke G3. Gajah ke G6, H4 untuk menjebak gajah ke depan. Pion ke H6 menyelamatkan gajah, tetap kuda ke E5. Gajah ke H7 dan menteri ke H5, langkah kunci ancaman skakmat ke depan. Pion ke G6 mengancam menteri tanpa menyelamatkan menteri. Gajah ke C4, tetap teman-teman apabila dimakan langsung skakmat. Sehingga E6 kita memainkan menteri ke E2. Biasanya hitam melakukan pengembangan kuda ke F6. Dan jika hal ini terjadi, selamat karena kita mempunyai langkah spektakuler. Kuda memukul pion 5 F7, mengancam menteri, mengancam benteng. Raja menerima, maka menteri memukul pion skak. Raja berpindah ke G7, menteri ke F7, dan ini skakmat. Ini merupakan salah satu jebakan pada pertahanan Karokan. Kita kembali. Di dalam posisi Irene Karisma Sukandar memilih dengan pion ke D4, dilanjutkan D5, pertukaran pion terjadi sehingga ini variasi exchange pada pertahanan Karokan. Pion memukul kembali dan gajah ke D3. Kuda ke C6, lalu pion ke C3 mensupport pion pusat. Kuda ke F6, lalu gajah ke F4. Dilanjutkan dengan gajah ke G4 saat ini langsung juga mengancam menteri, di sini menteri ke B3, di mana juga mengancam pion sehingga menteri ke D7, lalu kuda ke D2. Di mana ke depan untuk mensupport kuda teman-teman, karena apabila kuda G sebelumnya berkembang maka dimakan saja membuat pion bertumpuk. Pion ke E6 sehingga sesuai rencana kuda ke F3. Gajah ke D6 menawarkan gajah, diterima oleh Irene Karisma Sukandar, menteri memukul kembali, lalu putih rokade. Sekarang yang jadi pertanyaan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang jika menteri saat ini memukul pion ini? Karena menteri juga sudah tidak lagi melindungi. Di sini juga mengancam benteng. Masalahnya benteng ke B8 teman-teman. Kita lihat disupport oleh menteri. Di mana setelah menteri berpindah, apa yang harus dilakukan? Ini harus sangat hati-hati. Di sini langkah terbaik berjatuh tidak yaitu dengan rokade teman-teman. Di mana dapat dilakukan pengembangan dengan selanjutnya mungkin menyelamatkan atau bahkan rokade. Apabila di dalam pos ini yaitu dengan benteng bersemangat langsung memukul pion. Mengapa ini menjadi sebuah kesalahan? Karena ada gajah ke B5 langsung mengepin kuda. Kita lihat, di sini kuda akan hilang teman-teman. Bagaimana untuk mensupport kecuali benteng memukul gajah? Maka pertukaran di sini terjadi bahwa putih unggul kualitas. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali. Di dalam posisi Irene memilih dengan rokade, maka dilanjutkan dengan juga rokade dari hitam dan benteng ke I1 saat ini. Mencoba juga untuk mengaktifkan kuda ke depan sehingga juga menambah supportan teman-teman. Menteri ke C7 saat ini dan kuda tetap ke E5. Pertukaran kuda terjadi, pion memukul kembali mengancam kuda, kuda ke D7, lalu menteri ke B4 mengancam gajah, gajah ke H5, menteri ke H4 dengan tetap menambah tekanan terhadap gajah, gajah ke G6 sehingga gajah mukul gajah di mana mengambil keuntungan dengan pion bertumpuk. Tetapi juga ada sisi positif dari hitam, membuka file F yang terbuka. Kuda ke F3 saat ini mencoba mungkin bermanuver ke depan ancaman skakmat, sehingga hitam merespon benteng ke E8. Kuda ke D4 saat ini teman-teman, bermanuver ke depan untuk ke petak strategis, petak D6. Sekarang jadi pertanyaan, mengapa bang tidak dicoba dengan kuda sesuai rencana untuk ancaman skakmat? Maka ini sudah dibaca oleh Irene, di mana pion saja melangkah, maka rencana bubar teman-teman.
Karena apa? Kuda wajib kembali dan ini sudah kalah tempo. Oke, dalam skala Grandmaster tempo sangat penting sehingga di dalam pos ini kuda ke D4, maka pion ke A6 mencegah kuda untuk advance ke depan. Benteng ke E3 saat ini, di mana ke depan mungkin menumpuk benteng juga membawa benteng ke file H, mendukung ancaman terhadap pion yang ada di H7, di sini kuda ke B8. Benteng ke E1 dan menteri ke E7 saat ini langsung menawarkan menteri. Menteri ke E4 tidak menerima, lalu kuda ke C6 menawarkan kuda. Kuda ke F3 lagi-lagi tidak menerima, di sini B5 teman-teman. Dilanjutkan pion ke A4 dan benteng ke B8 saat ini, di mana ke depan memukul pion sehingga juga pion ini menjadi lemah, sehingga benteng ke A1 mungkin juga memukul pion sehingga pion ini menjadi lemah. Benteng ke B6 mencoba mensupport pion, di sini pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali, lalu B4 langsung menghentikan pion teman-teman, juga menambah kontrol terhadap petak-petak penting sehingga hitam tidak bisa aktif ke depan. Benteng ke E8 saat ini dan benteng ke E2 mencoba menumpuk benteng ke depan di file A. Menteri ke F7, lalu menteri ke G5, di mana ke depan dapat bermanuver mengancam benteng. Menteri ke F5 lagi-lagi menawarkan fokus rencana menteri ke E3 mengancam benteng. Benteng ke B8 mempersolid benteng satu sama lain, di sini H3, di mana selain juga menambah ruang ke depan pelarian bagi raja karena ada threat ke depan, mungkin saja terjadi skakmat di baris ke-1. Pion ke H6 juga saat ini, dan benteng ke A2 sesuai rencana. Di dalam posisi ini teman-teman, untuk juga menghindari ada skak ke depan, paksaan di baris ke-8, raja aktif ke H7 salah satu opsi yang ditunjukkan komputer. Dimainkan menteri ke E4 lagi-lagi ingin sekali menawarkan pertukaran menteri, dan di sini tidak diterima teman-teman. Kira-kira apa respon terbaik dari putih di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng ke A8, dan ini juga langkah yang dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar. Dan inilah pentingnya raja sebelumnya teman-teman. Dan di dalam posisi ini tentunya menteri memukul menteri, pion memukul kembali, lalu benteng memukul benteng, dan benteng memukul kembali skak, raja ke F7, dan raja ke F2. Dan saat ini kita akan belajar teman-teman, kita akan melihat bagaimana Grandmaster ini bermain di endgame. G5 saat ini, dan G4. Raja ke E7, raja ke G2. Mencoba juga ke depan untuk aktif, juga membongkar, untuk juga mempromosikan pion. Raja ke F7, raja ke G3, raja ke E7, H4. Pertukaran terjadi, raja memukul kembali, dan kita akan melihat bagaimana kekuatan dari endgame kedua pemain berdasarkan sepak terjangnya tentunya. Raja ke F7 dan raja ke H5. Dan sekarang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan? Terlihat bahwa posisi hitam Juxuang. Di sini benteng ke B7 dicoba teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini bahwa untuk mempertahankan posisi benteng ke B8 salah satu opsi. Memang membutuhkan kalkulasi tingkat tinggi, di mana benteng memukul benteng pertukaran. Walaupun kuda dapat ke D4 saat ini mengancam pion, kuda juga dapat ke D7. Kuda memukul pion, di sini juga kuda memukul pion teman-teman. Kuda ke D4 mempersiapkan ke depan pion promosi, di sini G6 skak. Raja memukul pion, di sini juga kuda memukul pion tempo skak. Raja berpindah, kuda memukul pion E3, dan ini pun komplit masih sebanding. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini dimainkan dengan benteng ke B7 sehingga dilanjutkan Iren pion ke G5, cukup penting. G6 skak saat ini, maka raja saat ini memukul pion, dan kita akan melihat bedanya ke depan bahwa pengorbanan ini sudah menjadi berbeda, di mana kuda belum aktif teman-teman. Oke, di dalam posisi ini kuda ke E7 dimainkan, tetapi ini sudah terlambat, kuda ke D4, di mana ke depan mencoba juga untuk mengontrol pota ini, menghindari ada penukaran dan juga mencegah kuda kembali. Di sini benteng ke B6 mencegah juga mungkin kuda ke depan aktif, di sini benteng ke A7 langsung juga mengepin kuda. Benteng ke B8 dicoba, maka coba teman-teman apa langkah eksekusi yang dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul kuda skak. Percaya atau tidak, setelah langkah brilian ini, di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Raja menerima ada kuda ke C6 skak, memforking teman-teman.
maka tetap benteng akan hilang. Dan di sini apabila mendekat tentunya, maka jelas pion ini juga ke depan akan hilang, sehingga raja ke F7 tetap kuda memukul benteng. Maka jelas ini akan skakmat beberapa langkah ke depan, di mana akan dipersiapkan pion ini promosi. Jelas di sini putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman, permainan yang cukup menarik yang ditampilkan oleh pecatur kita Indonesia, Iren Karisma Sukandar. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat di dalam mengupdate partai catur menarik selanjutnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan ke depan juga kita akan mengupdate permainan Pragnananda, Grandmaster Abhimanyu Mishra, Grandmaster termuda di dunia. Maka pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.